di kontennya. Nah, bahasa yang didiskusikan oleh saya sendiri, Faris Marani, sama Samara Gina. Cara berbicara. Nah, di dalam matematika ini juga disebut dengan ilmu pasti, di mana dengan metode yang digunakan melalui ilmu pasti akan memperoleh pengetahuan dalam tingkat kesederhanaan dan ketetapan hasil yang tinggi, sebagaimana abstraksi yang dilakukan akal manusia. Nah, dari situlah dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pasti merupakan dasar bagi semua ilmu pengetahuan. Apabila ilmu yang menjadi dasar bagi semua ilmu pengetahuan adalah ilmu tak pasti, maka tidak akan ada ketetapan tinggi atau hasil maksimal yang dicapai dengan akal manusia. Nah, matematika ini merupakan pola pikir atau pembuktian suatu permasalahan secara logika dengan bahasa yang didefinisikan secara runtut dan jelas, akurat, serta cermat. Sehingga matematika itu merupakan bahasa dan alat karena matematika bukanlah sebuah pengetahuan yang dapat dengan adanya matematika dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menguasai permasalahan dalam berbagai bidang, misalkan pada bidang ekonomi, sosial, dan alam. Nah, secara istilah dalam menguraikan tentang hakikat matematika ini banyak ditemukan oleh beberapa pendapat. Salah satunya itu ada Budoyo pada tahun 2003 itu mengatakan bahwa hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. Sehingga matematika ini berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak. Nah, suatu kebenaran matematis dikembangkan berdasarkan alasan yang logis. Namun, kajian matematika ini terdiri dari observasi, menebak, dan mengetes sebuah hipotesa, mencari analogi, dan sebagaimana yang telah digunakan oleh Budoyo pada tahun 2003. Nah, next begini. Terus matematika itu cara tidak merupakan ilmu yang menentukan berpikir atau bernalar. Nah, sehingga matematika itu pola pikir atau pembuktian suatu permasalahan secara logika dengan bahasa yang didefinisikan secara runtut jelas seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan itu dapat dikatakan, dapat ditemukan beberapa karakteristik matematika. Yang pertama itu adalah memiliki objek kajian yang sangat abstrak. Yang kemudian yang kedua itu bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga itu berpola pikir deduktif atau matematika ini sifatnya itu harus melalui pembuktian. Terus yang keempat itu memiliki simbol yang kosong dari arti. Kemudian yang kelima itu memperhatikan semesta pembicaraan atau sistem. Kemudian yang keenam itu ada konsisten dalam sistemnya. Sebaiknya Oke, selanjutnya ada matematika dalam peradaban manusia. Di sini ada 4. Yang pertama ada teori heliocentris pada astronomi, yang kedua ada peradaban Mesir, yang ketiga ada sistem numerasi tradisional Cina, yang keempat ada matematikawan dan astronom Persia menunjukkan teori relatif juga parabola atau penyusun rumus trigonometri. Nah, untuk yang pertama itu ada teori heliocentris pada astronomi. Nah, di mana pada step pertama itu merupakan sejarah matematika pada masa Mesopotamia, di mana pada matematika ini mengacu pada setiap matematika rakyat
Mesopotamia atau Irak modern dari awal bangsa Sumeria melalui periode heliosentris. Nah, kemudian matematika Mesopotamia ini atau heliosentris ini menjadi awal dari sejarah matematika pada umumnya sampai dengan matematika Babilonia, karena matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau Irak modern sejak permulaan bangsa Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Nah, sekitar pada tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria ini yang membangun peradaban kuno di Irak modern ini menuliskan tabel perkalian pada lancengan tanah liat dan berurusan dengan latihan-latihan geometri serta soal-soal pembagian. Nah, untuk yang kedua ini ada peradaban Mesir. Nah, di mana pada matematika Mesir ini merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Mesir. Sejak pada peradaban Irak modern, itu Yunani menggantikan bahasa Mesir sebagai bahasa tertulis bagi kaum terpelajar di Mesir. Nah, sejak itulah matematika Mesir ini melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia, sehingga membangkitkan matematika Helenistik atau heliosentris yang tadi. Nah, untuk pengajian matematika di Mesir ini berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar di Mesir. Nah, sistem numerasi tradisional Cina menggunakan batang bambu merepresentasikan angka 1 sampai 9. Nah, di mana ini juga disebut dengan matematika Cina. Hal ini menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina yang adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula dengan bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10, serta sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Nah, bilangan batang memungkinkan penyajian bilangan besar yang diinginkan dan memungkinkan perhitungan yang dilakukan pada satuan atau semua Cina. Nah, sehingga bangsa Cina ini membuat pembuatan diagram pembina matematika yang disebut kata ajaib atau lingkaran ajaib. Bahkan skala matematika Eropa mulai mencapai kemenangannya pada masa Renaissance. Matematika Eropa merupakan tradisi yang paling menuruni hasil matematika Cina secara signifikan. Nah, sehingga inti dari matematika Cina ini merupakan bidang matematika yang menghasilkan sekitar pada tahun 3000 sebelum Masehi. Yang keempat, ini ada matematikawan dan aspiran Persia menunjukkan teori relatif segitiga parabola menyusun rumusan trigonometri. Nah, di mana pada step terakhir ini merupakan matematika India, di mana matematika ini dimulai sejak kira-kira abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, di sini di sutra kira-kira pada sebelum Masehi ini merupakan tulisan-tulisan geometri yang digunakan bilangan-bilangan irasional. Nah, selain itu ada bilangan prima, aturan 3, dan akad digit, sehingga dibantah tahun 400 sebelum Masehi itu memperkenalkan prinsip trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan sinus, dan meletakkan aturan-aturan yang menentukan jarak sejati benda-benda langit yang bersesuaian dengan posisi yang mereka sebenarnya yang ada di langit. Seperti itu. Next, Mbak Ina. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Samaradina mengenai matematika sebagai bahasa. Baik, terima kasih Mbak Fairuz. Untuk selanjutnya akan diambil alih oleh saya, yaitu matematika sebagai bahasa. Lah,
Kenapa kok matematika bisa disebut sebagai bahasa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fairuz, bahwa matematika itu sifatnya pasti dan melalui proses deduktif atau melalui sebuah pembuktian. Sehingga matematika itu bisa digunakan sebagai bahasa karena sifatnya yang pasti itu tadi. Dia tidak akan berubah artinya dan menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, kemampuan komunikasi matematis sebagai salah satu aktivitas sosial maupun sebagai alat bantu berpikir atau writing itu digunakan untuk mengeluarkan ide-ide manusia yang abstrak. Jadi kita kan memiliki, mohon maaf saya ulangi, jadi kita kan memiliki ide-ide yang eh, tidak bisa, misalnya saya punya ide, saya tidak bisa langsung mengantarkannya kepada kalian kalau tidak ada bahasa yang menjembatani. Maka matematika yang memiliki arti tetap atau pasti akan bersifat sebagai bahasa yang akan membantu sebagai alat bantu berpikir atau writing tadi itu tadi. Itu tadi. Matematika digunakan untuk memecahkan masalah-masalah konkret di dalam ilmu pengetahuan, bisnis dan wilayah dan bidang-bidang lainnya. Sebentar ya, agak sedikit cepat. Ini sebagai contoh matematika dalam bahasa. Nah, contoh matematika dalam bahasa misalnya untuk mengatakan panas atau dingin dari suatu benda. Maka kita tidak akan bisa mengatakan suatu benda itu panas atau dingin jika kita tidak mengetahui suhunya. Suatu benda dikatakan panas jika suhunya di atas 0 derajat dan suatu benda dikatakan dingin jika suhunya di bawah 0 derajat. Lalu yang selanjutnya adalah perdagangan atau berat melalui berat atau massa. Nah, kita itu ketika contoh ini contoh paling gampang kita ke pasar, kita mau beli sesuatu, kita pasti bilang, Bu, beli tomatnya 1 kilo. Nah, seperti itu. Itu dalam perdagangan. Selain itu, dalam perdagangan juga menggunakan perhitungan kurang, tambah sebagai pembantuan alat bayar. Jadi dalam hal ekonomi. Lalu cepat lambat dalam pergerakan. Kalau misalnya kita naik sepeda motor dengan kecepatan 20 kilometer per second, per meter, maksud saya per jam, maka nah kita bilangnya naik motornya itu lambat. Sedangkan kalau misalnya kita naik motor dengan kecepatan di atas 70 kilometer per jam, maka itu bisa dikatakan cepat. Sehingga 20 kilometer itu atau 20 kilometer per jam itu kan sebuah bentuk dari matematika. Itu maka itu disebut dengan matematika sebagai bahasa. Selanjutnya yaitu dari dan segala. Selanjutnya ada ukur satu benda. Jadi untuk menyatakan ukuran suatu benda kita juga membutuhkan daripada matematika itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh penemuan dari matematika. Nah, ini adalah contoh-contoh penemuan dari matematika bidang tertentu. Penemuan yang ada dalam bidang tertentu itu pasti berhubungan dengan matematika. Di sini misalnya dalam biologi, yaitu penemuan dan pengembangan teori Mendel melalui konsep probabilitas. Kita tahu teori Mendel yaitu tentang genetik. Nah, itu ditemukan juga melalui konsep probabilitas atau kemungkinan. Lalu selanjutnya ada penemuan matematika di fisika, terutama kita orang fisika pasti tahu bahwa kita tidak bisa lepas dari perhitungan. Misalnya adalah perhitungan bilangan imajiner yang digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Lalu selanjutnya kalkulus untuk menemukan teori dalam fisika modern dan teori dalam kimia modern. Lalu dalam kimia itu sendiri, dalam matematika, Einstein digunakan untuk menaksir jumlah energi yang didapat dari satu ledakan atom. Lalu yang terakhir, dalam teori belajar atau dalam pendidikan itu sendiri digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model dari penelitian. Jadi pasti teman-teman sekalian yang udah melewati masa-masa skripsi, kita sebagai pendidik juga kita juga pasti sudah menggunakan matematika untuk menyajikan teori atau dari model penelitian itu sendiri. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Pertanyaan bisa langsung atau tanggapan bisa langsung disampaikan dengan Virus. Sekian, terima kasih. Pertanyaan sebaiknya ditulis saja, biar semua bisa membaca. Silakan ya yang bertanya. Tulis di chat room.